aset 350 juta. Wih udah seneng banget nih. Nah, Tinggal tidur besok bangun udah nol di phishing gitu. teman-teman kamu memang trading Banyak yang bangkrut. atau banyak yang bangkrut? Showroom ada yang tutup, lossnya sampai miliaran karena terbiasa ambil lot gajah gitu. Sekali ambil lot 10, 20. Boleh tahu nggak total kamu hilang di semua robot itu berapa? Waktu itu sempat total lossnya 800 jutaan lah. Selamat datang kembali di GGS, gagal nggak selamanya. Kembali lagi bersama saya Sisilia. Kita hari ini akan mengulik lebih dalam lagi nih teman-teman. Kalau kemarin-kemarin teman-teman udah banyak denger cerita nih, gimana sih perjalanan trading para narasumber yang pernah datang nih, yang mulai dari nol terus bisa bertahan sampai trading sekarang. Ada yang MC, ada yang enggak. Kali ini Sisil kedatangan narasumber yang gak kalah keren. Wah, cerita kehidupannya luar biasa dalam dunia trading ya. Nanti kita akan ulik lebih dalam, kita akan tanya lebih dalam gimana sih pengalamannya selama ini, gimana sih, apa sih yang bisa bikin bangkit, apa sih yang masih bisa bikin trading, kita akan ulik. Nah, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu nih. Sisil kenalin dulu ya narasumber Sisil pada hari ini. Kita ada Christopher Rian. Selamat Halo, datang, Sisil. apa kabar? All good? All good. All good ya, kalau dari wajahnya all good now. Yeah. Kalau kemarin-kemarin? Not really good. Not really good ya. Yang penting hari ini udah everything good, Yeah. everything going well, Yes. sehat, mentally sehat, Amin. ya kan, keuangan Lumayan, sehat, ya kan. Masih Jadi recovery dikit lah. recovery ya. Nah, teman-teman, Christopher Rian pada hari ini, Sisil namanya Christo aja kali ya. Chris aja, Chris. Chris aja, oke. Nah, Chris, kita kenalan dulu kali ya. Pasti Boleh, kan boleh. teman-teman pengen tahu apaan nih. Kemarin ada yang trading, ada yang ini. Nah, kali ini ceritanya ternyata lebih spektakuler lagi nih. Oke. Mungkin teman-teman teman Valburi juga pastinya pengen tahu nih, siapa sih Chris gitu kan. Chris ini kan kalau Sisil tahu, yang Sisil tahu Chris trader iya. Chris entrepreneur lah ya, pebisnis lah ya. Saat ini ya. Saat ini iya ya. Jadi ada bisnisnya, ada trader gitu kan, ada tradingnya. Kalau boleh tahu bisnisnya apa sih Chris? Bisnisnya trading juga sih, tapi komoditinya otomotif. Oh, I see. Jadi punya bisnis kecil jual beli mobil dan motor. Oke, jadi tetap di bidang perdagangan, cuman beda produknya aja nih ya. 2018 sampai 2022 sempat ikut nyokap juga jual beli rumah. Oke. Jadi developer. Oh, I see. Oke. Terus kok akhirnya nyemplung nih ke bisnis yang jual beli mobil, motor? Memang awalnya karena hobi. Oke. Suka gonta-ganti mobil zaman dulu tapi rugi terus. Nah, mikir kayaknya nih dengan hobi begini lebih baik dagang sekalian deh. Oh gitu ya. Oh jadi basically berawal dari hobi. Terus akhirnya ada opportunity nih. Ya, ada bisnis yang bisa ketemu partner yang dikembangin. pas. Akhirnya all out dari 2018 deh. Oke. Jadi udah jalan 7 tahun ya. Oh tapi pada dasarnya waktu start pertama juga ternyata sempat ada naik turunnya juga ya. Oh, pasti, semua Walaupun produknya bukan komoditi yang seperti di trading secara digital nih. Terutama 2 tahun pas COVID 2020 sampai 2022 itu nearly bankrupt. Mampus. Satu mobil laku di 5 bulan. Jadi punya banyak unit, lakunya 1 dalam 5-6 bulan. Waduh, PR juga Itu ya. karena mau cek mobil orang-orang pada takut. PSBB lah, PPKM lah, terus COVID ngegas lagi lah. Itu benar-benar waduh. Lifestyle bisnis itu semua tiarap sih waktu COVID. Oke. Ternyata teman Valburi bisa tahu sendiri juga nih, bisnis apapun gak cuma trading, bukan trading yang forex doang, komoditi doang yang bisa rungkat-rungkatan ya. Bisnis yang lain pun yang berbau-bau perdagangan semua ada resikonya. Nah, kalau tadi kita udah masuk di bisnis yang konvensional nih, tapi kan juga aktif nih di bisnis yang digital, trading. Benar. Itu start kapan, Chris? Jadi memang waktu itu 2018 trading juga seperti Valburi. Oke. Tapi nggak lama ya, beberapa bulan aja. Karena memang gue tuh agak-agak konvensional orangnya. Oke. Pengennya berbisnis itu sesuatu yang ada bentuknya. Kalau kita trading perumahan itu kan ada tanahnya, ada fisiknya unitnya, ya, fisiknya, kelihatan. ada suratnya. Begitu juga dengan mobil. Oke. Cuman mulai dipaksa melek sama digital itu pas yang ngerasain COVID itu 2020 sampai 2022. Benar-benar punya mobil banyak tapi nggak ada yang mau beli. Yang lihat aja nggak ada.
di showroom tuh benar-benar kayak kuburan gitu, sepi banget. My God. Nah di situ akhirnya mulai mencoba melek lah untuk melihat opsi-opsi yang lain. Nah di situ sempat masuk robot trading lah, trading juga sendiri dan banyak lagi. Oke, kalau kita get back ya ke 2019, 2020 sebenarnya kan robot trading itu baru mulai nih, baru bermunculan. Tapi kan sebelum itu udah trading tuh Chris. Ya. Kok bisa sih sampai trading? Ya karena ini juga sih. Diajakin Pastinya teman. diajakin pertama, terus dikasih tahu ini apaan sih nih? Ini trading. Oh, ya belajar sedikit tentang support, tentang resisten, ya, NFP dan lain sebagainya. cool. Gitu-gitu. Dan waktu itu sempat merasa menikmati. Oke. Cuman yang memang kita nggak bisa pungkiri adalah sebagus-bagusnya analisa kita nggak pernah tahu candle akan naik apa turun. Suka ada jebakan Batman, Iya, Besti gitu ya. gitu. Oke, tapi dulu yang pertama kali ngajakin tuh siapa? Gini. Oh emang itu teman dekat aku Cecil. Iya, iya. Bukan tuh aku ditelepon broker nih kisahnya. Ada dari broker, yang ditelepon dari broker, ada juga yang dari temen. Oke. Jadi campur-campur sih. So the first time itu biasanya dari yang the first time-nya Chris dari The first time-nya dari temen. teman. Oke. Dan waktu itu trading ya udah mulai aja gitu, gaspol ikut sama teman gitu. Jadi pastinya awal-awal tuh selalu didampingin sama ininya lah, brokernya. Oke. Untuk dimainin lah, open posisi, apa tuh namanya kalau dimainin sama Kayak pegawai. titip dana gitu. Misalnya Dia yang tradingin. dia yang tradingin gitu. Kita tinggal lihat hasilnya. Setiap ada pengambilan posisi diberitahukan. Di report. Kayak gitu-gitu. Itu juga pernah. Oke. Dan itu went well. Sempet untung $5.000. Oh, that's good. Habis itu untungnya $5.000, aku modal $5.000, untung $5.000. 100% ya? 100%. Berapa dalam jangka waktu berapa lama 1 tuh? bulan. Nah, Oh, 5.000-nya aku tarik. Withdraw. Sisa 5.000. Akhirnya 5.000 itu sisa $300. Tapi in the end of the day I'm still winning. Still winning, yes, you're still winning ya. Oke lah ya. Jadi Dari 5.000 ke $300 tuh berapa lama? Dari 5.000 ke 5.000 itu 1 bulan. Oke, 5.000 ke 300. 10 hari. Iya. Untung di Iya, withdraw iya, ya iya. modalnya. Kalau gue tuh selalu gitu, nggak usah serakah gitu untuk Oke. ngelipat. Ya pokoknya yang di depan mata sikat dulu. Oke. Dan waktu itu juga psikologinya juga nyantai aja. Soalnya udah untung. Pas floating loss-nya lumayan banyak ya udah biarin aja deh. Iya, soalnya udah bukan uang modal ya, jadi seenggaknya udah secure. Nah, waktu pertama diajakin temen nih, ada gak sih kepo kayak brokernya broker apa, keamanannya gimana? Maksudnya bakal nyari kayak gitu apa sekedar teman gue berhasil nih, gue oke, gue ikutan, yang mana nih? Jadi memang setelah mengalami banyak pengalaman, sebaiknya kalau misalnya mau trading itu di broker yang lokal. Gitu. Kenapa? Ya. Karena di broker yang lokal itu paling nggak kita ketahuan kantornya ada di mana, izinnya ada, seperti itu. Oh, oke. Bukan ngomong broker internasional nggak bagus, banyak juga broker internasional bagus, tapi lebih aman di broker lokal. Kalau sampai kenapa-kenapa gagal bayar itu proses hukumnya lebih jelas. Ya, gitu. Lebih jelas. Oh, I see. Nah, terus nih, setelah 5.000 profit 100% ya, easy money loh. Sebulan tuh mau bisnis apa sih kasarannya? Terus sempet jatuhnya ya lumayan juga, walaupun bisa dibilang ya nggak rugi sih, 300-nya jadi profit ya. Stop apa lanjut? Dari situ sempat lanjut lagi robot trading. Oh, langsung masuk ke robot tuh abis itu. Itu kan memang within period COVID itu sering banget trading karena memang kita dipaksa melek untuk membuka atau melihat opsi-opsi lain di luar konvensional bisnis. Yes. Karena pada dasarnya selain makanan, bahan baku sehari-hari atau ya kayak bisnis rumah sakit dan lain sebagainya, yang lain nyayur. Kalau yang bisnis konvensional lainnya kan tiarap semua tuh. Iya. Jadi di periode waktu 2020 sampai 2022 itu banyak melek kripto, main di broker internasional juga, salah satu broker internasional, ada juga yang di lokal. Waktu itu juga pas lagi saat itu kan lagi ramenya Leslar Metaverse, ASICS tuh. Ya, ASICS. Tapi kurang apa ya? Waktu itu sempat kecewa dikit lah.
Kebetulan Apa kan sih kenal yang dekat bikin sama sekarang? Rizky Bilar. Oke. Nah, dia bilang ada mau bikin Leslar Metaverse. Aku waktu itu salah. Jadi kalau di digital itu banyak banget phishing. Ya. Jadi kita pakai Trust Wallet. Trust Wallet itu kalau yang nggak ada di Binance, nggak ada di yang oke yang Yeah. baru rilis biasanya Trust Wallet dulu. Akhirnya waktu itu di apa ya namanya, lupa deh nama ininya, nama brokernya. Habis itu ada Leslar Metaverse, ada Leslar Metaverses gitu. Pokoknya beda-beda dikit Beda doang. tipis ya. Kita pencet tuh. Salah pencet kisahnya. Salah pencet. Habis itu begitu konfirmasi ini salah. Oh salah. Oh yaudah dihilangin dong, di delete aja. Ternyata dia punya akses karena kita salah pencet. Jadi waktu itu pas udah beli Leslar Metaverse yang benar, modalnya waktu itu kira-kira ya ratusan juta juga lah. Oke. Begitu publish, loncat aset 350 juta. Wih udah seneng banget nih. Nah. Tinggal tidur besok bangun udah 0 di phishing gitu. Itu 2022 dah kira-kira. Ya udah melayang gitu aja. Itu melayang tuh. Jadi sempat Gitu pusing aja iya. Aduh. Oh cuman sampai pusing aja ya. Ya pusing lah. Karena di saat Cuman yang pusing bersamaan itu juga robot trading lagi scam. Iya. So dari situ 80% konvensional lagi. Oke. Tapi kan berarti kalau ngomongin tadi robot trading dan sejauh yang Sisil tahu tentang Chris kan lumayan aktif juga nih ikut-ikutan robot. Ya, Berapa macam robot nih ikut Chris? Waktu itu masuk ATG, masuk Fahrenheit, masuk Net 89, masuk Royal Key. Semua masuk ya? Ya kan kita gak ada kerjaan di rumah. Gak bisa keluar Besok-besok rumah. kalau gak ada kerjaan cari Sisil Iya. ya. Sisil kasih ntar. Cuma nonton Netflix doang tiap hari kan bosen. Iya. Mesti kerja nih. Gimana caranya ya? Saat itu kan yang tersedia hanya berbasis online. Apapun itu. Correct. Dan Chris yang seperti kita tahu ya, teman Valburi juga pastinya udah pada tahu dong ya teman-teman. Kalau misalnya si segala robot ini berujung tidak baik. Iya. Berujung mau gitu kan, Iya, surprise gitu. Waktu pertama kali datang surprise bisa ngasih profit cakep-cakep, terus tiba-tiba surprise dia hilang Iya. gitu kan. Boleh tahu nggak total kamu hilang di semua robot itu berapa? Waktu itu sempat total lossnya 800 jutaan lah. Gitu Chris. Sisil bisa shopping kayaknya. Besok kita berangkat ke Paris ya, teman-teman media yang di sini, teman Valburi, kita bisa jalan-jalan ke Paris tuh 800 juta. 800 itu belum yang kripto tuh. Belum yang kripto saudara-saudara ya. Belum yang Leslar Metaverse itu. Belum itu. Ya berarti juga. total kayak 1 M-an dong. Ya lumayan. Ada lah. Ada lebih. Tapi sehat ya Chris. Waktu itu BTC 2022 kan sempat all time high tuh. Ya. Kita beli Doge lah, beli banyak lah. Kayaknya Doge di harga tertinggi nih kayaknya Chris beli. Waktu itu udah 8.000? sempat turun di 6.000 ya. Oke, tapi pas lagi Akhirnya pas turun-turunnya. kita beli ya sekian ratus juta, tinggal 170 juta. Nggak kuat mental udah WD. Jadi pinter banget beli all time high, jual pas lagi turun ya. Itu pinter ya. Iya gak apa-apa, jadi belajar ya. Memang uang kuliah itu mahal teman-teman Valburi. Tapi kalau bisa jangan semahal Chris deh ya besok-besok ya. Yang baru mau mulai jangan sampai semahal Chris gitu. Nanti Chris akan banyak sharing nih gimana sih supaya uang sekolahnya gak mahal-mahal gitu. Intinya kalau mau invest kripto itu invest di saat orang-orang ngomongin ini bakal scam gitu aja. Oh ini bakal scam itu invest ya. Bitcoin bakal scam gitu, Bitcoin bakal nol, nah itu invest. Oke. Tapi kalau udah di Instagram banyak yang joget-joget udah nggak perlu invest lagi. Udah nggak perlu ya. Udah skip ketinggalan aja dulu. kereta gitu. itu. Oh oke. Nah dari total kerugian ya, dari total uang belajar yang Chris alamin gitu kan. Sempet nggak sih merasa kayak oh gila ini bisnis gila? Iya. Nggak Ngerasa. tertarik sama sekali. Ngerasa. Gila-gilaan. Ngerasa. Jadi benar-benar apa yang diupayakan cukup lama dengan waktu yang lumayan lama itu ya hilang di kurun waktu 2020-2022. Karena waktu itu juga masih muda juga ya, masih 31-32 lah. Oh Sekarang berarti 34 waktu kan. itu Sisil masih SD kayaknya. Ya, masih ya kan teman Valburi baru lahir gua. Masih baru kepala 3 dan panas lah gitu. Aduh ini bisnis konvensional nggak jalan nih. Gimana nih caranya nih biar bisa tetap dapur ngebul nih. Iya benar. Jadi mencari banyak opsi yang ternyata jadi bahan pembelajaran. Oke, tapi
How you recover gitu? Recovernya ya dengan bisnis konvensional. Oh, still go back. Karena kan banyak yang bilang gini. Biasanya ya teman-teman Valburi banyak yang ngasih perumpamaan tuh gini nih. Kalau dompet lo hilangnya di pasar, lo nggak mungkin carinya di gereja kan. Lo carinya di pasar. Biasanya kan banyak tuh yang ngomong gitu. Jadi kasarannya kalau hilangnya di trading, ruginya di trading, lo cari lagi di trading. Banyak tuh kan yang biasanya ngomongin kayak gitu. Iya sih, cuman waktu itu kayak trauma lah ya. Trust walletnya kena phishing, robot tradingnya scam. Jadi artinya benar-benar uang yang kita titipkan itu in a second gone. Ya. Kalau di mobil itu ya nggak laku ya, masih ada mobilnya, masih ada BPKB-nya. Rumah paling ya banyak lumut-lumut aja tuh, ilalang. Ntar tinggal ditebas ya. Selesai. Jadi 2023 full konvensional. Full konvensional. Sekarang 2024 berarti udah 1,5 tahun fokus di konvensional lagi. Fokus di konvensional. Tapi ada tapinya kan. Fokusnya di konvensional nih yang Sisil tahu Chris masih trading. Masih trading masih. Tapi nggak, kalau dulu kan injek ratusan juta. Paling sekarang injek $1.000-$2.000. Oke. Masuknya 0,1 lot. Oke. 0,2 lot. Kok nggak kapok sih Chris? Mungkin karena ada hasrat hobi tegangan tinggi. Udah ada setrum-setrumnya ya, setrum-setrum manjanya tuh udah di saat gak bisa dilepas. salah analisa itu deg-degan. Oke. Tapi nggak sedeg-degan dulu. Kalau dulu kan masukinnya 0,5, terus kalau misalnya salah analisa bukannya bridging atau locking, tapi malah tembak lagi 0,5 lagi di atasnya. Oke, doyan averaging ya, doyan averaging. Hajar bleh gitu ya. Ya makanya itu agak-agak candu. Candu ya, bikin candu. Nah teman Valburi, ngomong-ngomong candu memang kita harus hati-hati sih ya. Memang karena dalam dunia trading tuh gak bisa dipungkirin psikologi kita itu akan benar-benar dipermainkan kali ya. Betul. Bahasanya. Lain sama bisnis konvensional. Tapi setelah mengalami segala kerugian ini yang sampai akhirnya trading lagi, sekarang tradingnya pakai mentor apa beneran sendiri apa gimana? Jadi memang lebih sering masuk-masuk grup-grup gitu kan, banyak tuh grup-grup tuh untuk sinyal-sinyal gratis. Oke. Biasanya mereka pakai strategi scalping sih. Ya. Tapi memang trading yang bener tuh kalau lu udah tahu sebenarnya emas itu kan pasti akan naik terus menerus kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau pas lagi turun ya lu pakai lot yang kira-kira make sense. Tinggal tidur aja gitu. Sebenarnya yang bagus tuh long term gitu. Kalau long term itu mau dia naik turun selama equity kita tidak selama pertahanannya kuat ya. Kuat sama dengan lot dengan equity. I think it's fine. It's fine. Gak bakal juga sih gold ke 1.400 gitu, kayaknya gak bakal deh. Kemarin kan sempat di 1.600 ya tahun lalu ya. Pingsan sih kayaknya. Ya jadi kan, itu sebenarnya posisi yang udah paling enak banget tuh kalau misalnya nge-buy. Dan gue buy waktu itu 1 lot. Wow. Tapi mental scalping ya. Begitu dapat 200 pip kita take profit. Sekarang udah 2.000 lebih. Waduh. Iya. Sekarang memang bisa dapat berapa puluhan ribu dolar tuh. Penyesalan tuh memang selalu di belakang ya Chris. Sempet ya kalau di awal-awal pendaftaran lumayan. Namanya Chris. Nah Chris, berarti sekarang tipikal trading kamu tuh trading yang long term? Tapi harus pakai momentum. Jadi kalau misalnya mau long term itu disarankan untuk long term. Kenapa? Karena biar gak pusing, psikologinya gak tergoncang. Oke. Tapi dengan momentum yang pas. Contoh misalnya momentum yang pas itu apa? Kalau trading di kripto, gua saranin mungkin ya ETH sama Bitcoin adalah 2 kripto yang kira-kira punya fundamental. Oke. Jadi sekosong-kosongnya dia gak akan scam. Itu menurut gue gitu kan. Yeah. Tapi ya jangan lu buy di saat all time high. Pasti akan ada periode-periode dia akan turun. Nah di situ lu bisa belanja mungkin di kisaran 30.000, 20.000 itu boleh belanja tuh. Habis itu belanja duit dingin, udah tinggal tidur aja. Sampai nanti dia all time high lagi. Mau setahun 2 tahun gak usah diliatin daripada pusing. Jadi jatuhnya lebih ke investasi ya. Bisa bilang semi-semi investasi lah. Sama juga sama gold. Ini kan dia lagi naik terus nih. Ntar dia kan akan capek naik. Benar. Habis capek dia akan turun. Turunnya juga tidak akan menyentuh 1.600 lagi gua rasa. Itu 1.600 karena kan gold naik terus tuh. Benar. Jadi kemarin udah 1.600, sekarang udah 2.200, 2.400 ya? Sekarang ya 2.300. 2.300-an itu gua rasa sih tidak akan turun lagi ke 1.600. Paling kalau lu mau nge-buy ya lihat-lihat posisi di saat dia turun 1.900, 1.800 mungkin ya udah lu bisa buy. Tutup aja laptopnya tuh.
Udah tinggalin tidur, tinggalin kerjain yang lain ya. Makanya nggak usah serakah gitu. Satu lot gue mau kaya ya. Kalau lu cuma punya $2.000 ya 0,1 aja. Oh gitu ya. Udah habis itu cuekin aja udah. Ya. Jadi pertahanan dananya kuat. Jadi basically kalau sekarang kalau Sisil boleh bilang, Chris lebih banyak berhitungnya ya. Lebih ke udah tahu nih siap resikonya berapa. Udah mulai tahu bahwa di bulan-bulan tertentu gold akan turun terus turun bearish. Dan biasanya di bulan-bulan akhir tahun menuju awal tahun dia akan strong, akan bull run, bullish gitu. Jadi udah kebaca ya, udah kalau ngerti. Scalping itu ya selama ego kita bisa kita kontrol, artinya kita bermain di area support atau resisten aja dengan stop loss. Kalau udah kena ya selesai. Tapi kan realita yang ada di saat kita main di stop loss, begitu stop loss kita dihajar dia akan langsung turun ke bawah. Itu kita emosi itu. Jadi kalau scalping itu memang ada resikonya. Jadi kamu tim gak pakai SL dong? Pakai stop loss pastinya. Kalau nggak pakai teruk nanti. Oh masih ya, berarti masih tetap SL ya? Pakai stop loss pakai. Ya? Jadi no matter mau teman-teman Valburi itu mau tipikalnya semi investasi, mau teman-teman scalping, SL itu tetap harus diperhatiin ya Chris. Iya, SL. Oke, nah Chris. Oke nih, berarti kan I can say tradingnya Chris nggak terlalu banyak memakan waktu, benar nggak sih? Karena kan Chris kayaknya bukan tipikal trading yang setiap hari gue harus lihat nih, pagi malam gue harus lihat nih, pusing siang sendiri, subuh harus lihat nih, enggak ya? Enggak. Jadi kan lebih santai. Beli di momentum yang pas aja. Oke, beli di momentum yang pas aja. Tapi kalau dari sisinya Chris nih. Dengan menjalankan dua bisnis ini kan sama nih, bisnisnya sama-sama dagang nih, ya kan. Menurut Chris, worth it nggak sih sebenarnya trading ini untuk terus dilakukan? Jadi memang kalau trading itu easy money ya. Easy money ya? Whenever you guess it right, menebak dengan benar analisanya. Menebak? Ya langsung profit. Nggak sama seperti jualan mobil, jualan makan yang kita harus menunggu. Kadang-kadang 1 bulan laku cuma 1-2 unit. Tapi ya high risk high return gitu. Kalau kita in the other hand, kalau kita salah menganalisa, in a split second it's gone. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang lotnya sesuai dengan equity-nya, kekuatan equity-nya gitu. Chris yang sekarang masih kayak dulu gak sih? Yang masih suka panas gitu? Nggak. Gila gue buy dia turun, apaan nih? Kalau sekarang gue ngelihatnya itu nanti dikit lagi gue sell di gold. Kayaknya bentar lagi capek nih. Nah, kalau kemarin kan udah banyak yang margin call kan karena begitu mereka melihat all time high di 2150 60, mereka pikir gold akan turun. Langsung turun. Begitu mereka ambil posisi sell dihajar 2400 itu banyak yang margin call. Banyak yang rongkat ya Chris. Termasuk ya teman-teman gue juga banyak tuh. Ya? Karena kan sentimennya itu memang kalau ada perang itu pasti ganas. Tahun lalu juga perang Rusia Ukraine itu kan gold ganas banget tuh, naik bisa sampai 700-800 pips tuh. Nggak sopan ya. Nggak sopan. Sekarang kan ada yang Israel sama Palestina. Ya Israel dan Palestina memang maksudnya kayak ya isu-isu politik kayak gini, isu-isu dunia ini memang membagongkan sangat berpengaruh terhadap gold. Dalam gold maupun BTW crypto. tradingnya emang gold aja apa forex gold apa gold aja? Gue lebih suka gold ya. Kenapa sih? Lebih gampang dianalisa. Kalau forex itu lebih sulit gitu. Kok bisa? Pengalaman gue begitu. Jadi lebih jatuh cintanya ke gold ya. Gold ya. Lagian kayaknya gold juga kalau misalnya mau cari untung lebih gede lebih kenyang ya daripada forex betul. ya. Karena kan dia kontrak-kontrak 10 pips saja lebih, $10 tuh kalau lu masuk satu ya kan. Ya oke lah selama-lamanya trading gak mungkin kan Chris. Atau gak tahu hari ini. Kalau kemarin kan contoh 1600 cuman selisih dikit udah langsung scalping udah langsung keluar. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Apa sekarang lebih chill? Kalau sekarang gue chill ya, karena udah belajarnya udah mahal nih. Bukan mahal lagi sih Chris ya. Udah kacau sih itu. Ya jadi nggak akan terlalu ya masukin sesuai yang kita ikhlaskan bisa hilang gitu aja. Oh jadi tetap nih sekarang walaupun udah belajar semahal itu sekarang kalau misalnya punya modal pun ngitungnya lebih ke I can say ngitungnya berarti lebih ke cara
Oh gue siap hilang nih. Yang jelas kalau trading di kripto setelah Bitcoin bull run all time high lagi, bentar lagi dia akan alt season, alternative season. Oke. Jadi begitu Bitcoinnya udah selesai, alt seasonnya nih yang booming nih. Oke. Nah itu sih ya saran gue sih ya masukan yang kira-kira duit dingin lah. Oke. Karena di saat lu masukin duit dingin udah pasti profit. Tapi kalau lu masukin duit buat makan, besok lu buat bayar cicilan, pas lagi turun akhirnya lu WD. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke. Mau main gold, mau main kripto, upayakan ini duit misalnya lu punya modal 50 juta. Ya ini 50 juta nggak boleh buat lu makan gitu. Benar. Jadi 50 juta ini di saat floating loss ya udah ya bisa pakai strategi locking, bridging dan lain sebagainya. Oke, that's cool. Nah, berarti sekarang kalau kita ngomongin trading nih, mau ngambil posisi misalnya, mungkin seminggu sekali, Chris? Seminggu sekali adalah. Seminggu sekali pasti ada ya. Ada. Dan gatal ngelihat. Dan itu pasti selesai dalam waktu seminggu juga kah? Atau enggak, Cecil, aku mau hold dia sepanjang masa misalnya. Kalau mau hold itu harus buy. Kalau Karena mau hold harus nggak buy. mungkin sell. Kalau sell itu kan periode. Artinya di saat gold nanti akan turun lagi, dia akan naik kembali. Di saatnya kita nggak tahu kapan. Pastinya ada pemicu-pemicunya. Jadi kalau lo mau hold, ya itu buy. Ini kita ngomongin gold ya. Kalau sell itu ya berarti lo harus scalping lah. Lebih sering mantau. Lo gimana sih bagi waktunya trading? Maksudnya dua-duanya trading nih bisnisnya, cuman beda produk. Gimana sih bagi waktunya? Jadi kalau di gold itu kan gue banyak aplikasi-aplikasi tuh. Oke. Jadi ada notif aja. Oh, Jadi notif aja. di saat ada ngambil posisi sell atau buy, ya sambil di showroom sambil ngapain, kan ada notif tuh kayak WhatsApp masuk tuh. Kayak notifnya Valburi gitu ya? Gitu. Yang notif muncul. Sekarang emas begini, ya. akan ada berita ini NFV misalnya atau ya. apa segala macam. Oke. Nah Jadi terus lihat Telegram nih, grup kira-kira bakal naik apa bakal turun. Nah gitu sih. Apa yang Chris suka dari trading dibanding bisnis konvensionalnya, Chris? Easy money. Literally easy money. Literally easy money. Easy hilangnya juga loh, Chris. Tapi yang menjadi persoalan adalah di saat lu menang, lu gak mau stop. Oke. Contoh, gue waktu itu invest $5,000 in a month, I get $5,000. Iya sih, gila sih emang. Whenever I decided to stop, those 5,000 is mine. Are mine gitu kan. Tapi kan yang gue pikirin waktu itu, oh ya udah, this 5,000 gue ambil, gue WD. So ini basically duit profit no matter what. Karena waktu itu pas floating loss juga nggak langsung 5,000 hilang kan. Pasti floating ya. 500, floating lagi. Itu yang gue agak kesel dari salah satu brokernya. Brokernya kalau lihat dengerin ya, orangnya kesel. Lo minta maaf gak lo? Iya, itu pas udah floating loss 1.500 gue udah bilang, udah di cut loss aja, toh masih untung 3.500. Yes. Ntar main lagi aja 2-3 minggu lagi, gue bilang gitu. Enggak bang, ini gini bang. Oh ya udah. Terus akhirnya yang 300 hampir $400 itu gue yang mutusin. Jadi udah cut loss aja. Jadi gue yang sendiri pencet gitu ya. Kenapa gak since the day one sih? Kenapa gak since dari yang 1.500 tuh pencet sendiri, Chris? Karena ya dia bilang ya bisa naik lagi dan lain sebagainya. Waktu itu kita posisi kalau gak salah buy. Terus turun ke bawah tuh yang ke arah 1.600 tuh. Oke. Tapi akhirnya dari 1.600 itu gue dapat $500, gue injek lagi sendiri. Mainnya di broker luar tapi ya. Oke. Itu gue buy. Tapi ya kan, cuman 200-300 pip gue take profit, TP. Tapi ini hal yang menarik ya Chris. Maksudnya gini, Chris bisa eksekusi sendiri. Iya. Chris ngerti ngelihat market. Benar. Kenapa kok bisa sih di saat si broker ini, entah si Mbak, entah si Mas, entah si siapalah si broker ini ngomong tahan kok bisa ngikut sih? Apa yang meyakinkan Chris bahwa oh udahlah gue nurut aja nih sama broker? Itu apaan? Ya jadi memang pada dasarnya apapun hasilnya itu kita tidak bisa 100% nyalain broker. Broker tetap akan punya pandangan-pandangan tertentu yang dimana berlawanan dengan pandangan kita. Tapi in the end of the day kita punya akses untuk cut loss. Yes. Dan itu yang ya gue nyesel itu. Kalau nggak nyesel kan
namanya pendaftaran ya. Bener, penyesalan tuh selalu di belakang ya, pendaftaran tuh jadi namanya. Oke, tapi akhirnya ya udah decide buat cut loss ya sudah gitu. Tapi dapat recovery-nya, akhirnya gue masuk lagi, gue masukin berapa ribu dolar, gue buy. Oh rupanya memang udah bener-bener candu ya. Lumayan, udah bucin lumayan. akut sama trading nih kisahnya. Akut sih dulu iya ya, dulu tuh every single day trading. Harus trading. Tapi yang akhirnya gue pahami adalah di saat trading itu pasti untung kalau kita momentum. Misalnya momentum NFP itu kan pasti ada hitungan akan naik atau akan turun gitu kan. Nah atau juga ya perang dan lain sebagainya. Tapi juga kalau trading tiap hari justru akan cenderung lebih sering kalah. Oke. Karena market kan benar-benar liar tuh. Hari ini bisa bullish ke 600-700 pips, besoknya bisa turun sampai 1.500 pips. Iya, memang jadi suka bercanda ya market. Kalau kita bermain di day to day, apalagi dengan scalping, kita begitu salah ngambil itu udah pusing tuh. Oke. Jadi mendingan trading itu sebenarnya nggak usah banyak-banyak ambil posisi. Ambil momentum, sekali ambil tutup buku. Yang penting equity-nya sama lot-nya berbanding yang penting sepadan. dijaga ya, duitnya benar-benar dijaga ya. Tadi kita ngomong-ngomong nih Chris, sekarang kan udah tahu nih harus belajar segala macam, harus nggak boleh kemaruk lah ya, bahasanya jangan kemaruk, jangan tamak. Ini kemarin uang belajar ini modal dingin atau modal panas apa gimana Chris? Ya awalnya dingin jadi panas. Awalnya dingin jadi panas, terus nih udah dingin lagi apa gimana nih? Ya tapi puji Tuhan alhamdulillah 2023 jualan oke lah, udah recover lah. Recover ya. Belum seperti dulu cuman udah lumayan. Oke lah ya. Tapi kalau misalnya harus dibanding-bandingin lagi nih dengan bisnis konvensional dan bisnis trading, sebenarnya kalau misalnya anggaplah kita being expert gitu ya. Mungkin gak sih nanti ke depannya itu akan cuman salah satu aja Chris yang Chris tekunin lebih? Sebenarnya diversifikasi bisnis itu apapun bisnisnya penting, perlu. Tinggal manajemen risiko dan skala ini aja, skala prioritasnya aja. Oke. Jadi lu mau bisnis apapun semua punya risiko. Juga kalau trading itu kalau lu nggak masukin lot gajah, lu masukin $10.000, lu masuk 0,1 juga sampai kapanpun lu nggak bakal MC ya. Jadi yang bikin 10.000 lu habis itu kan karena lu masukinnya 1-2 lot gitu. Benar. Kalau lu masukinnya 10.000 atau 20.000 dolar, lu mainnya di 0,1 0,2, gua rasa nggak akan pernah MC sih. Chill aja gitu jadi ya. lebih ke sana. Oke. Karena yang namanya trading itu kalau lu semakin sering trading, makin sering gambling, akan naik apa akan turun. Tapi di saat lu main momentum itu lebih terstruktur, lebih kejaga emosionalnya, psikologinya, dan juga arahnya itu kan kalau emas tuh grafiknya pasti akan naik. Oke, karena memang based on history memang harga emas selalu naik ya. Ya dari dulu kan 2018 masih 1000 di bawah 1.400 ya. Iya. Sekarang udah 2.400 gitu. Benar, kita nggak tahu ke depannya ini bakal terus-terusan ya. Oke, nah kalau Chris sendiri ada gabung di komunitas itu nggak sih? Komunitas mungkin or apa? Iya, Telegram. Oh, join di Telegram. Ada namanya Isabella FX tuh. Oh, oke. Jadi itu kayak sebuah grup yang banyak ya sekitar 15-20 ribu subscriber gitu. Oh wow. Tapi kita nggak bisa ngomong di situ. Itu cuma literally nungguin sinyal aja. Gitu. Kenapa sih masih butuh sinyal? Kan udah bisa analisa sendiri. Analisa sendiri bisa, tapi balik lagi in the end of the day, trader handal pun tidak mengerti arahnya kemana gitu. Oke, jadi masih butuh support memberikan ya. opsi aja untuk bukan sebagai pengendali keputusan, tapi juga sebagai opsi aja dalam mengambil keputusan. Oke. Pastinya stop loss ketat. Stop loss ketat ya, kalau tetap mau harus scalping ya. Oke. Nah, di circle kamu sendiri nih yang di luar grup-grup tadi, kalian memang hobi trade, teman-teman kamu memang trading? Banyak yang bangkrut. Atau banyak yang bangkrut? Showroom ada yang tutup. Oh ya? Lossnya sampai miliaran karena terbiasa ambil lot gajah gitu. Sekali ambil lot 10, 20. Dan memang berkali-kali gue lihat di grup juga mereka untungnya tuh puluhan ribu dolar. Tapi kan itu lu membiasakan sama psikologi lu, untung lu segitu baru lu puas gitu. Iya. Nah itu bahaya juga. Jadi di saat salah analisa dan ternyata lossnya banyak, makin emosi. Ya di situ sebenarnya itu yang jadi dibutuhkan masalah pengendalian ya. diri. Jadi trading itu kalau lu pakai manajemen risiko ya lebih aman. Kalau sudah nggak pakai manajemen risiko ya udah gambling aja. Oke, ya make sense. It happens a lot of time with my friends.
showroom tutup, banyak utang. Soset ya. Karena mereka nggak bisa kontrol. Jadi yang paling penting adalah nih mungkin buat teman-teman Valburi juga ini harus di highlight nih ya, kencang-kencang yang paling penting itu adalah si money management. Manajemen resikonya bahkan. Jadi teman-teman harus tahu nih ketika teman-teman start trading, bisnis trading, manajemen resiko itu benar-benar poin utamanya ya. Lu masukin 20-30 ribu dolar, lu main 0,2, 0,3 lot, gua rasa lu gak akan pernah MC. Ya, mau posisi apapun kayaknya still yang okay. Bikin lu MC itu di saat lu masukin 30 ribu dolar, lu mulai dari 2 lot. Oh iya, itu kayaknya gak lama deh Chris, gak perlu nunggu sebulan kayaknya. Ya, either win big or lose big. Ya, ya benar, either pilih salah satunya nih. Nah Chris, dari semua ini, dari yang trading manual, trading di broker. Minum dulu boleh gak nih? Boleh banget dong. Siap. Boleh. Ini kalau minum air dari Valburi, teman Valburi kira-kira disuruh masuk 30 ribu dolar juga gak di Valburi? Boleh gak teman Valburi? Ntar komen ya. Kita tolong dukungannya banyak-banyak supaya Christopher nambahin ini jumlah akunnya di Valburi. Pengen sih. Pengen tapi sih ya. Ada diskon gak sih? Tetap ya. Aduh, ini nanti dilihat sama Bapak Ibu owner. Saya kan Pak, punya intangible assets. I can influence people. Gitu ya. Promo. Boleh lah, promo. Nah, Chris, dari semua nih, menurut Chris, masih nggak sih Chris kayak contohnya kayak kan Chris banyak banget pengalamannya ya. Asin manis pahit semua tuh udah dirasain gitu. Masih nggak sih ada kemungkinan besar nih mungkin pesan ya iklan buat teman-teman Valburi nanti. Hati-hati loh, yang modelnya kayak gini-gini nih ntar ujung-ujungnya scam. Dan misalnya ada gak sih mungkin Chris masih tahu kalau zaman sekarang nih masih banyak banget scam yang mengatasnamakan trading nih. Ya, jadi segala jenis Ponzi itu akan evolusi terus. Karena kenapa waktu itu gue masuk robot trading? Because I thought dulu lu mau ke tukang ojek lu mesti ke pengkolan dulu. Bener. Terus tiba-tiba suddenly karena ada IT and everything, lu bisa by phone, dia yang nyamperin lu. Yes, correct. So I thought back in the days ada sebuah AI, artificial intelligence yang bisa membaca pasar, which is very make sense for me di zaman era digital ini. Penjelasannya make sense. Tapi ternyata ngebungkusnya rapi banget nih Ponzi. Yang akhirnya banyak orang yang gua rasa juga teman-teman gua tuh pada join saat itu, I don't think they stupid. Tapi memang sangat make sense untuk orang yang melek digital. Oke. Crypto and shit gitu. Zaman dulu who knows BTC bakal 1 M gitu satu iya, BTC. Bener. Ya jadi kita juga nggak bisa apa ya langsung skeptis sama hal-hal yang digital gitu karena pada akhirnya memang saat ini adalah era digital yang dimana lu bisa ngejangkau satu dunia hanya dari Instagram lu doang. Informasi sekarang betul-betul masuk dari A sampai Z ya. Jadi itu make sense banget saat itu yang gue pikirin. Oh oke juga nih. Dan juga namanya robot itu nggak pakai hati, nggak pakai emosi. Jadi main scalping itu pakai robot udah paling benar. Karena kalau kita kalau orang main trading pasti profit 1% itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Itu benar-benar bisa dilakukan dengan kita trading sendiri pun. Main scalping di support atau di resisten aja. Kalau dia lagi turun tinggal resisten supportnya di mana kita buy. Jarak-jarak 50-100 pips stop udah loss. Selesai, ya. Stop loss. Begitu dia naik dikit 10, 20, 30 dolar cut. Take profit juga bisa gitu loh. Yeah. Jadi sebenarnya 0,1% di dalam dunia trading itu sangat lumrah dan wajar gitu loh. Dan saat itu gue juga melihat, oh oke, ini nggak pakai emosi, gue masih pakai emosi. Jadi yaudah, I leave it to you aja. Tapi ternyata itu kan scam. Ya. Jadi apakah akan ada? Pasti banyak. Dan tapi gue rasa nggak akan plek-plek robot trading itu pasti ada evolusi lainnya. Dia akan ngebungkus lebih cantik lagi ya, lebih rapi lagi ya. Karena untuk Ponzi saat ini untuk beraksi juga lebih sulit. Zaman dulu digital nggak seperti sekarang. Yes. Artinya banyak banget informasi-informasi yang orang udah pada lupa. Tapi kalau sekarang ya contoh kayak Doni Salmanan and everything ya stay forever kayaknya ya. Itu kayaknya stay forever karena jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Benar. Jadi untuk Ponzi berkedok robot trading lagi, I don't think so.
Tapi pasti ada kedok-kedok lainnya. Kedok-kedok lain ya. Berevolusi lagi dengan mengikuti zaman. Nah ini kan teman-teman Valburi ini gak semuanya nih. Gak semua yang lagi nontonin kita hari ini itu gak mungkin semuanya udah aktif trade. Atau mungkin udah ada yang trade tapi masih ya sedikit-sedikit lah. Atau ada yang lagi gila-gilanya trade bahkan yang nonton kita hari ini. Ada gak sih pesan-pesan buat mereka yang kayak lo harus hati-hati loh. Gini loh kalau misalnya mau start trading tuh apa sih yang harus disiapin? Kalau mau start trading harus tahu strategi pertama. Harus tahu dulu ya kayak misalnya lu mau buka rumah makan Padang ya lu masaknya masakan Sunda kan gitu. Lu mesti tahu ini rendang, berapa kuintal ini segala macam ya kan. Gorengnya harus di mana. Basicnya lah ya. Jadi basic trading itu harus tahu. At least lu mesti tahu apa itu resisten, apa itu support. Lu juga mesti tahu kira-kira gold ini sensitif sama pemberitaan yang mana dan kira-kira akan naik apa akan turun. Itu minimal belajar dulu dan di saat proses belajar daripada belajar lu mahal, better lu masukin 0,1 lot aja. 0,1 ya. It doesn't kill you gitu. Ya, it doesn't kill you ya kan. Oke, nah kira-kira nih untuk tadi kita ngomongin nih 0,1. Berarti kalau kita ngomongin modal nih, harusnya teman Valburi ini siap modal berapa sih yang yang standar lah menurut Chris untuk orang itu mulai trading? Aman kalau 0,1 tuh 10.000. 10.000 ya. Jadi di $10.000. Tapi ya harus ya karena 0,1 lu naik dikit aja kan cuman naik 100 pip kan cuma $10. $10 benar. Ya kalau bisa bertahan dengan psikologi itu nggak serakah sebenarnya oke. Everything will be fine. Karena kalau satu lot naik 10 pip aja udah $100, itu udah 1,5 juta. Benar. Nah kadang-kadang orang berarti di situ tuh. Kita nggak tahu candle stop lossnya kita ambil dari 50 pips, tapi begitu dia galak tas gitu ke atas 150 pips, yang diambil bukan 50 pipsnya, paling atasnya yang diambil. Nah itu yang bikin sepaneng ya Chris ya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, langkah yang paling bijak adalah tutup laptop atau handphone, healing 2-3 hari. Rehat dulu ya. Tapi itu kan harapannya. Bener. Tapi realitanya panas. Waduh. Sell lagi, ternyata begitu sell dihajar 700 pips. Praktik tidak pernah semudah teori ya teman Valburi. Nah Chris, tapi kalau misalnya nih kita ngomongin, ini kan banyak nih. Sekarang kan yang trading itu gak cuman yang intrapreneur, gak cuman si entrepreneur kayak Chris. Tapi kan banyak juga nih anak-anak kecil-kecil yang udah mau mulai trading nih ya. Teman-teman Valburi, kalau Sisil boleh perhatiin, kayaknya teman-teman Valburi sekarang rata-rata anak SMA. I mean ya mungkin ada anak, last time Sisil pernah dengar ada anak SMP, cuman kan modal itu gak mungkin gede nih Chris. Mungkin nih buat adik-adik kita nih, mungkin dengan ada loh si Chris, Kak Chris nih ya, yang pengalamannya udah nguak-nguak loh adik-adik ya kan. Pengalamannya udah luar biasa spektakuler nih, 1M-nya. Pembelajaran yang luar biasa. Ada gak sih pesan-pesan buat si teman-teman kita yang masih usia dini nih untuk lebih mungkin gimana sih? Ya lebih ke ini sih, money management. Jadi kalau misalnya punyanya 5 juta atau 10 juta, berarti itu kan juga bisa pilih broker yang konversi dolarnya itu 10.000. Jadi kan itu kan $1.000. Ya lebih baik $1.000 ini lu mainnya 0,01 aja. Di 0,01 ya. Jadi tetap kumpulinnya per $5. Ntar kan $5 lu kumpulin bisa 1.000 lah gitu. Benar. Jadi kecil-kecil jadi bukit mindsetnya gitu ya. Jangan take profit dulu. Mindsetnya belajar dulu sama karakter si gold ini. Dia akan sensitif dengan berita apa. Kira-kira di bulan-bulan apa. Soalnya kalau kita lihat dari historical ininya, gold itu di awal tahun itu pasti akan gas terus. Gaspol ya. Tapi di bulan-bulan sekarang ini udah capek dia nih. Bulan sekarang udah bulan 5 ya. Bulan 5, bulan 6 ini dia biasanya dari historical itu dia akan turun terus sampai di bulan 10, bulan 11. Jadi boleh sell lah. Setuju. Ntar di bulan 11 dia akan mulai galak lagi sampai awal tahun. Jadi makanya kalau mau trading itu mendingan positioning aja, momentum. Jadi manfaatkan historical dari gold itu dipakai dengan manajemen risiko. Jadi nggak usah terus-terusan trading. Misalnya sekarang 2.300 ya udah
ininya kan 2.400. Ya udah lu kalau mau stop loss 0,1 di 2.450 misalnya. Ya oke lah ya, itu udah kan lumayan. 150 pips ya. Ya udah lumayan juga. Nah, Oke, I see. Chris, gitu. kalau Chris sendiri kalau pilih broker, kriterianya Chris tuh apa sih? Jadi kalau di lokal itu memang pakai proses tuh. Di saat kita mau WD itu akan diproses hari yang sama, baru di WD. Oke. Nggak kalau di internasional memang lebih cepat sih, about 15-20 minutes. Wah, kamu nggak update Chris. Sekarang udah Valbur udah ini ya, udah bisa 15-20 minutes ya. Jangankan 15-20 minutes Chris. Chris withdraw sekarang juga masuk ke rekening. Mantap. Tuh asik. kan, mantul ya, top notch. Jadi nasabah-nasabah Valburi udah gak usah cari-cari yang lain ya. Kita udah dengar sendiri dari Chris juga kan. Maksudnya kayak proses withdraw tuh memang satu hal yang paling krusial ya teman-teman. Karena kalau perusahaan ngeluarin duitnya aja susah, gimana mau yang lain-lain gitu kan. Ya, walaupun di hari yang sama, cuman detail kecil itu menentukan sih. Yes, correct. Benar banget teman-teman. Nah benar, jadi kalau Valburi kita memang kebetulan seperti itu sih Langsung Chris. ya? Langsung, jadi Chris tarik, misalnya nih, Chris jam 12 nih tarik, 10.000 misalnya. Oke. Itu juga langsung masuk di jam yang sama. Boleh. Nanti Gitu. masuk lagi deh di Valburi deh. Iya dong, harus dong. Ditunggu paket-paketnya. Iya, Cie. jadi pengen ini jadi pengen cepat-cepat selesaiin loh, pengen prospek jadinya. Chris, terus selain tadi sih masalah legalnya, masalah si apa namanya proses penarikannya, apalagi sih kriterianya, Chris? Pastinya aman ya, karena Yes. kita mindsetnya tuh setelah gue belajar jangan cari profit, cari safety dulu. Safety-nya ya. Karena di saat lu mikirin profit, lu harus berimbang sama risknya. Di saat gue udah masukin ke robot trading back in the days, itu mereka menawarkan sebuah profit tertentu yang dimana bikin semua orang pasti ngiler. Oke. Tapi mereka juga lupa bahwa di profit yang mereka janjikan itu ada resikonya. Benar. Nah itu yang saat itu gue dan lain-lain juga tidak terlalu detail dan teliti bahwa setiap profit pasti ada resiko. Manusiawi gak sih Chris? Semua orang Manusiawi. itu kalau udah denger yang indah-indah tuh kayak terlena kan? Bayangin aja bisnis mobil nggak bisa, bisnis apa nggak bisa. Tiba-tiba kita dipaksa untuk 2 tahun di dalam kandang lah, let's say gitu ya. Untuk waktu yang cukup lama. Artinya kita di dalam ngapain nonton Netflix. Itu udah 80% udah gue tonton semua tuh Netflix. Apalagi ya. In the end of the day kan kita harus mikir dapur harus ngebul nih. Bener, karena pengeluarannya pasti pendapatannya gak pasti ya. Nah di situ yang waktu itu gue merasa wah ini kayaknya oke nih. Tapi gue ngerasa dia kayak bank sih. Gue nganggep si robot trading nih bank nih. Harusnya kan gue 10.000 aja lah. Ya. Jadi 10.000 juga bulanannya sebenarnya masih make sense. Kalau dia 15% masih dapat 1.500 gue kan. Yes, dan 15% tuh 1.500 tuh masih dapat 15-20 loh. juta. Harusnya ya tapi kan namanya manusia. Kita kan waktu itu berpikirnya kenapa enggak kalau gue lipetin kan gitu kan. Yes. Ya, semua ada pelajarannya. Padahal lah kalau ya. waktu itu masukin 10.000 aja juga toh sebulannya udah dapat 1.000-1.500 kan untuk hidup juga udah cukup. Benar. Tapi sekali lagi namanya manusia ya, nggak cuman Chris, saya pun akan merasa seperti itu pasti. Kalau ada easy money, why not gitu Scam kan? karena kan COVID-nya udah kelar. Iya, COVID-nya udah selesai ya. Kalau COVID-nya nggak selesai pasti terus itu masih lama itu. Terus menurut Chris nih tentang isu-isu yang masih beredar ya, maksudnya kan trading itu memang bisnis yang dari dulu isunya tidak menyenangkan gitu kan. Kalau misalnya ada yang curhat nih atau teman-teman Valburi nih mungkin merasa kayak lo yakin udah habis 1M masih mau lanjut terus? Ya pastinya dengan manajemen risiko. Artinya kita bisa memilih untuk belajar dari kesalahan kita atau kita bisa memilih dengan jatuh di lubang yang sama. Ya, oke. Yang gue sampaikan tadi adalah di saat lu punya $1.000 ya lu masukinnya 0,01. Di saat lu punya 10.000 lu bisa masukin 0,1 atau maksimal di 0,3. Pokoknya harus safety ya. Ya tapi pasti akan membosankan itu. Di saat lu ngelihat 0,3 lu udah naik 100 pips baru dapat $90. Iya. Yang dimana kalau lu masukin satu lot itu $300. Nah itu loh ego itu yang harus disetting. Oke. Selama lu gak bisa setting ego itu ya I don't think trading is a good way for you. Ya. Untuk lu
menghasilkan uang. Karena pada dasarnya trading itu juga yang real bisnis ya. Jadi semua harus terkalkulasi gitu kan. Bukan yang ikut-ikutan gitu. Nah, oke deh Chris. Mungkin nih Chris sebelum kita pamit nih sama teman Valburi, mungkin Chris bisa nih kasih motivate lah, kasih semangat lah buat teman-teman. Pasti teman-teman sekarang ini yang kayak Chris bilang tadi, ini lagi pada kejebak gold nih banyaknya misalnya. Atau mungkin memang teman-teman baru aja kena scam. Scam itu kan macam-macam ya Chris. Scam itu kan gak cuma perkara gagal robot bayar. trading, gagal bayar ada, kena marketing yang bandel ada gitu kan. Gimana sih Chris? Maksudnya kayak penyemangat dalam artian gini ya. Aku nih harus tetap lanjut, aku apa harus stop dan like how gitu. Ya pokoknya yang tahu kapasitas kita tuh kita sendiri. Yes. Jadi tetap andalkan logic manajemen resikonya itu yang kental gitu. Jadi jangan ngejar profitnya tapi ngejar safety-nya. Contohnya di saat gue udah untung $5.000 itu gue dikasih tahu ntar bakal akan naik lagi. Sebenarnya gue punya kuasa untuk cut loss di saat masih loss 1.500. Tapi nggak gue lakuin. Nah itu karena gue juga masih mengandalkan ego profit gue. Ini 1.500 berarti gue ngulang lagi dong, rugi dong gue. Yang bener aja kan gitu. Jadi andalkan logiknya dan manajemen risiko. Jadi sebelum mendapatkan profit, pikirin dulu safety-nya. Safety itu bisa dalam posisi, karena masukan-masukan segala macam sinyal. Ya ada takaran aja. Misalnya lu udah loss 5% dari equity lu ya, stop aja. Healing dulu, santai-santai. Nanti lihat momentum bagus lagi, main lagi. Karena apa? Lu masukin ke Valburi 100 juta, nggak lu mainin 10 tahun lagi, duit lu tetap 100 juta di situ. That's correct. Yang bikin lu 100 juta itu hilang dalam seminggu atau mungkin 1 hari ya, karena lu mencet-mencet mulu tuh. Karena usil ya jarinya ya. Jarinya, ya udah kalau udah tahu 5% artinya $500 hilang nih, tutup aja. Besok masih ada hari kok ya. 5 tahun lagi kalau sentuh tuh masih ada tuh. Benar masih ada hari. Oke lah teman-teman, gak kerasa nih kita udah menyaksikan, sudah mendengarkan, sudah berbagi kisah ya Chris. Thank you so much. Chris sudah berbagi kisah ke perjalanannya dalam dunia trading tuh seperti apa sih. Sekali lagi kalau sih sebagai reminder teman-teman, manajemen resiko itu penting. Pemilihan broker yang jelas itu juga penting. Dan for you guys yang nonton hari ini podcast kita, you are lucky bersama Valburi. Karena kita lengkap banget ya. Kayak tadi udah sempat dibahas sih sebenarnya. Penarikannya di jam yang sama, di waktu yang sama. Edukasinya lengkap. Kita bakal sering banget trading bareng. Jadi Trabar ya? Trabar dong. Sama-sama broker Trabarnya di sini. Se-Indonesia, Sabang sampai Merauke. Berarti Chris. itu ada apa tuh via webcam gitu, via iya dong, Zoom kita Gmeet. Jadi Gmeet. teman-teman gak perlu khawatir nih, apalagi tadi kayak Chris bilang ada NFP loh, itu berita besar loh gitu Every month lagi, Jumat pertama lagi. Udah sepandang di kantor, pulang-pulang aduh NFP gue harus apa nih, harus posisi apa. Don't worry, di Valburi itu dipandu. Jadi setiap ada berita-berita besar tuh Valburi itu akan memandu teman-teman untuk trading bareng, ngambil posisi bareng live di saat itu juga barengan. Jadi fasilitas yang teman-teman dapetin bakal banyak banget gitu kan. Jadi jangan mudah menyerah. Sisil juga nggak berharap, maksudnya kayak jangan sampai kita harus belajar sebanyak Chris belajar ya, nggak semahal Chris belajarnya. Teman-teman sudah berada di tempat yang benar, teman-teman sudah berada di platform yang benar. Jadi jangan pantang menyerah, tapi tetap manajemen resiko dan belajar itu harus, tidak ada yang instan. Oke? Teman-teman jangan lupa share, jangan lupa like videonya, di subscribe YouTube-nya Valburi. Komen juga di bawah nih, kira-kira besok-besok pengen Sisil bawain tentang apa sih? Pengen tahu tentang apa sih selain tentang perjalanan hidup para trader-trader jago kita. Oke, Sisil mewakili Valburi dan juga Christopher. Kita pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Thank you Chris.